Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 23 Agustus 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Datanglah Kerajaanmu. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa pusat hidup kami, pertolongan hidup kami, dan juga pelayanan hidup kami semata-mata hanya buat Engkau sebagai sumber segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali membahas tentang doa Bapa kami, yaitu sebuah kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus yang diajarkan kepada setiap kita masing-masing di dalam awal daripada doa Bapa kami dengan kalimat seperti demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pelajaran pertama apa yang kita perlu pelajari di sini? Yaitu semua dari kedua ayat ini berbicara tentang satu pribadi yang disebut dengan mu dalam huruf besar, yaitu Tuhan sendiri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kita bertemu dengan katamu satu, datanglah kerajaanmu. Kedua, jadilah kehendakmu. Tiga, di bumi seperti di surga. Sementara kata kami hanya disebutkan satu kali, yaitu Bapa kami. Tapi seluruhnya adalah mu, yaitu yang ditujukan kepada Bapa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada kalimat kerja di sini, yaitu dikuduskanlah. Apa yang dimaksud dengan dikuduskanlah? Apakah Tuhan itu perlu dikuduskan? Kalau dikatakan dikuduskan berarti ada kondisi yang tidak kudus sebelumnya. Tidak seperti demikian. Kata dikuduskan adalah sebuah kata kerja yang dilakukan oleh manusia yang ditujukan kepada Tuhan. Dikuduskanlah namamu. Apa yang menyebabkan Tuhan itu tidak kudus bukan karena Tuhan tidak menjadi kudus. Tatkala setiap orang, anak-anaknya yang sudah ditebus, yang sudah diterima sebagai anak-anaknya, dia harus menjaga kalau di dalam kehidupan manusia adalah nama baik orang tuanya. Dia harus menjaga nama baik marganya. Dia harus menjaga nama baik bangsa dan negaranya. Tatkala kita kemudian bergaul di dalam dunia internasional, maka dikatakan di sini dikuduskanlah. Tindakan dikuduskan berarti ada sebuah upaya dan perbuatan manusia agar kehidupannya adalah kehidupan yang kudus. Bagaimana kita menguduskan Tuhan? Tuhan tidak perlu dikuduskan, karena Tuhan sudah kudus di dalam esensinya. Tetapi perbuatan-perbuatan kita bisa mempermalukan nama Tuhan, sekalipun Tuhan tidak bisa dipermalukan. Tetapi tindakan-tindakan kita yang buruk itu bisa menghambat tentang image orang, tentang siapa Bapa kita, siapa orang tua kita. Dalam doa Bapa kami dikatakan Bapa kami yang di surga. Dalam kehidupan keseharian kita, kita punya Bapa kami yang ada di dalam dunia. Kalau ada Bapa yang ada di dalam dunia saja, kita perlu jaga martabatnya, jaga kehormatannya. Dengan kita hidup benar, tidak memberikan katakanlah sebuah kehidupan tercela yang mempermalukan keluarga besar kita yang ada di bumi, Bapa kita yang ada di bumi. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita Bapa kami yang di sorga. Maka tindakan yang sama bahkan harus melebihi sebagai sebuah tindakan yang jauh lebih hebat daripada menjaga apapun. Bagaimana kehidupan kita itu bisa mempermuliakan Allah dengan cara hidup dalam kekudusan. Karena Bapa yang kita sembah pun adalah Bapa yang kudus. Sahabat seperjalanan, berbicara tentang kekudusan, maka kita akan menemukan banyak sekali bimbingan ayat firman Tuhan agar kita hidup dalam kekudusan, baik dalam pikiran, dalam berbicara, dalam bertingkah laku, dalam motivasi, dalam niat, di dalam berkarya, di dalam melaksanakan tugas-tugas kewajiban kita. Maka apa yang disebut dengan kekudusan? Jangan melakukan tindakan yang buruk, yang berdosa, lewat pikiran, lewat ucapan, lewat niat, lewat motivasi. Itu yang disebut dengan dikuduskanlah namamu. Kehidupan kita sejaga baik-baik tatkala kita tidak ingin orang tua kita dipermalukan karena kita tidak menjadi anak yang baik. Demikian juga jangan sampai kita kemudian mempermalukan Tuhan karena kita tidak menjadi anak Tuhan yang baik. Maka kalimat yang di awal dikatakan adalah dikuduskanlah namamu. Bapa kita yang sesungguhnya adalah Bapa kami yang ada di sorga. Mari sahabat seperjalanan berjuang supaya hidup kita jangan sampai mempermalukan Tuhan. Jangan juga mempermalukan orang tua kita yang membesarkan, mendoakan, mencukupkan.
menafkahi, memberikan pendidikan, dan memberikan semua yang terbaik. Lalu firman Tuhan berkata apa? Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Setiap orang ingin memiliki sebuah kekuasaan, punya peran, baik dalam bentuk pendidikan, baik dalam bentuk katakanlah area kekuasaan di dalam politik, di tengah-tengah masyarakat, di dalam bisnis. Kita tentu ingin bahwa kita itu punya yang namanya itu kerajaan. Kerajaan itu apa artinya? Bahwa kita punya kekuasaan penuh kepada wilayah-wilayah tertentu. Tatkala kita sudah membeli satu tanah atau membeli rumah menjadi atas nama kita, maka kita menjadi raja bagi kepemilikan itu. Tidak boleh ada satu orang pun yang merebut, apalagi rencana yang merampasnya. Kita punya keinginan besar untuk mendapatkan banyak hal dan kita ingin menjadi raja di bidang kita masing-masing. Tetapi yang paling utama, bahwa kerajaan kita bukanlah yang paling utama, tapi firman Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu. Bagaimana supaya menjadikan kerajaan Tuhan itu datang di tengah-tengah kita? Firman Tuhan ayat berikut dikatakan, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dalam kehidupan kita, maka perjuangan yang paling utama adalah kita melakukan kehendak Allah, bukan kehendak pribadi kami. Karena kehendak pribadi manusia adalah kehendak yang penuh dengan keberdosaan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Sehingga kalau kehendak setiap kita masing-masing manusia berdosa dijadikan landasan, dijadikan patokan, maka alangkah berbahayanya. Karena kehendak manusia itu rapuh, kehendak manusia itu berubah-ubah, dan kehendak manusia itu seringkali digoda oleh dosa, dan sehingga kita melakukan bukan kehendak Bapa, tapi kehendak keberdosaan setiap kita masing-masing. Mari kita baca kembali firman Tuhan berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kalimat terakhir ada di bumi seperti di sorga. Ingat baik-baik. Setiap kehidupan kita, tingkah laku kita, apa yang kita perbuat di dalam dunia ini tidak berdiri sendiri, karena ada kaitannya antara bumi dan sorga. Biarlah apa yang kita perbuat selama kita hidup di dalam dunia ini menjadi sebuah persembahan yang harum tatkala kita bertemu dengan Allah. Bahwa aku sudah melakukan perkara-perkara sorgawi di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Aku memperluas kerajaan Tuhan, bukan kerajaanku. Aku mengutamakan kehendak Tuhan dan bukan kehendakku. Maka pada sikap-sikap seperti demikianlah, bahwa kita sudah mendatangkan kerajaan Allah di dalam dunia ini, bahwa kita sudah menunjukkan sikap sebagai anak-anak Bapa yang sudah menebus setiap kita masing-masing menjadi anaknya, menjadi umat tebusannya. Lalu ayat penjelasan ayat berikut adalah di bumi seperti di sorga. Biarlah kita tahu semua tingkah laku, tindakan yang kita perbuat di dalam dunia ini selalu ada kait-mengaitnya dengan sorga. Kita boleh mengumpulkan harta dalam dunia, tapi bagian firman Tuhan yang sama juga mengatakan, tetapi kumpulkanlah harta bagimu di sorga, karena dan karat tidak bisa merusakkannya, dan pencuri tidak bisa mengambil dan mencurinya. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar agar mendatangkan kerajaan Tuhan. Datanglah kerajaanmu di dalam setiap kehidupan kita. Bukan pemikiran kita, bukan kekuasaan kita, bukan nafsu kita, tapi kerajaan Allah yang perlu kita perluas, kita sebarkan, kita wartakan ke seluruh muka bumi, sampai ke pelosok-pelosok yang tidak terjangkau. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Kami ingin memahami tentang datanglah kerajaan-Mu. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Datanglah kerajaan-Mu.